Bagaimana perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam kitab Surah Nabawi halaman 84, Nabi Muhammad lahir dari ayah yang lahir dari suku Quraisy, sedangkan ibunya Aminah lahir dari suku Zuhair, dua suku besar yang pada saat itu menguasai kota Mekah. Akan tetapi kalau kita melihat lebih dalam, perjuangan Nabi bukan dimulai ketika usia 40 tahun, tapi perjuangan Nabi sudah dimulai sejak beliau di dalam kandungan. Tidakkah kita sadar beliau berjuang tanpa seorang ayah? Ayahnya meninggal ketika beliau di dalam kandungan usia 2 bulan. Kemudian dia lahir dalam keadaan disambut dengan sukacita dari Abdul Muthalib menggendong bayi sampai beliau bawa ke kota Mekah. Beliau mau membawa Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib berdoa kepada Allah dengan doa supaya anak ini suatu saat menjadi anak yang luar biasa. Maka perjuangan Nabi sudah dimulai sejak beliau dalam kandungan. Kemudian beliau berjuang dari susu pertama dari Suwaibah, dan penyusu yang kedua adalah Halimah Sa'diyah. Dari kalangan Bani Sa'ad beliau berjuang menjadi anak, kemudian remaja. Pada usia ketika beliau usia 4 sampai 5 tahun, datang malaikat Jibril untuk mencuci hatinya. Hikmah apa yang bisa kita ambil ketika orang tua Nabi wafat ketika Nabi dalam kandungan, kemudian hatinya dibelah, dicuci, menandakan simbol orang yang memimpin dalam kalangan manusia ataupun jin, yaitu Nabi Muhammad SAW harus memiliki hati yang bersih, hati yang jernih. Dari situlah simbol kepemimpinan Islam akan tumbuh dan berkembang. Maka seseorang yang dikatakan pemimpin dalam rumah tangganya, dalam negara, dalam kota, provinsi sekalipun, harus memiliki hati yang bersih seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW dikembalikan kepada ibunya ketika berusia 5 tahun 1 bulan dalam kitab Sirah Nabawi. Kemudian Aminah menjemput dan membesarkan Nabi Muhammad ketika usianya 6 tahun. Di usia 6 tahun, ibunya Aminah wafat di pertengahan jalan setelah ziarah ke makam Abdullah. Kemudian usia 6 tahun, beliau lewati dalam keadaan yatim dan piatu. Pada usia 8 tahun, kakek yang paling beliau sayang juga meninggal dunia. Artinya perjuangan Nabi mulai dari kandungan, usia remajanya, usia anak-anaknya, hingga dewasa merupakan perjuangan yang tidak mudah. Dan pada hari ini kita buktikan bahwa Nabi Muhammad ajarannya bertahan hingga lebih dari 1400 tahun. Dari 1400 tahun kita telah ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang kita dapat? Adakah kita tergerak untuk memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW? Minimal tauhid dalam diri kita lebih kuat daripada tancapan bendera merah putih yang ada di depan kita. Minimal sholat yang diajarkan Nabi SAW tidak pernah kita tinggalkan sampai detik ini. Sudahkah kita menjaga ajaran Nabi yang Nabi berjuang dulu berjalan dari kota Taif, dari Mekah ke kota Taif, yang kita hitung jaraknya luar biasa jauhnya. Kalau jalan kaki Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Taif adalah 1 hari full, sampai di kota Taif Nabi berdakwah tidak diterima, tetapi dilempar dengan batu. Padahal Nabi hanya membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi tidak meminta harta kita, Nabi tidak meminta kedudukan kita, Nabi juga tidak meminta keluarga kita, tapi Nabi meminta kepada kita
yang menipu kita semua sehingga kita lalai dalam perkara akhirat. Dan orang-orang Palestina yang kita anggap tidak merdeka, pada hakikatnya mereka telah merdeka di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadarilah, Islam tumbuh dan berkembang bukan hanya dengan doa, tapi dengan keringat Nabi Muhammad SAW, dengan darah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad setiap malam di kulli layali berdoa untuk kita semua. Apa doa Nabi setiap malam? Ya Allah, jangan jadikan umatku penghuni neraka jahanam. Setiap malam Nabi Muhammad berdiri tegak salat malam, dan di akhir salat malamnya selalu berdoa, Allahumma fir li ummati ya Rabb, ampuni umat-umatku. Dan pada hari ini banyak dari umat Nabi Muhammad melalaikan perintah-perintah syariatnya. Banyak yang melakukan minuman keras, banyak yang berjudi, banyak yang berzina. Tidakkah tergerak hati kita dengan darah Nabi, air mata Nabi, untuk kita berjuangkan Islam ini sampai hayat kita? Banyak umat Nabi mencoreng agama Islam, banyak umat Nabi tidak mengerti perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka khutbah singkat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupkan hati-hati kita yang sudah mati, hati kita yang lalai dalam sholatnya, hati yang lalai dalam zikirnya, atau hati yang lalai dalam sholat kepada Nabi-Nya. Maka hidupkanlah Islam dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu berjuang di Palestina, tidak mampu berjuang di tempat-tempat yang perjuangan Islam dibuktikan dengan negara, maka perjuangkan Islam dalam diri kita masing-masing. Perjuangkan dalam keluarga kita sholat 5 waktu. Perjuangkan akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi, mulai dari makan, minum dengan cara duduk, istinja dengan cara duduk. Mari kita hidupkan kembali Islam dalam rumah tangga kita. Kita hidupkan kembali Islam seperti Nabi menginginkan hidupnya Islam di akhir zaman nanti, dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Dan terakhir dalam khutbah singkat ini, tidaklah Islam itu hidup kecuali dari hati-hati orang yang dapatkan hidayah. Hidayah itu tidak datang dengan cara memangku tangan, tapi hidayah datang dari kita mencari ilmu-ilmu Islam, menghidupkan kembali ilmu-ilmu Islam yang ada dalam diri kita, di lingkungan kita, di masjid-masjid kita, di sekolah-sekolah kita, di pesantren-pesantren kita. Satukan visi kita. Nabi kita satu, yaitu Nabi Muhammad. Jangan kita terbelah gara-gara perbedaan fikih, jangan kita terbelah karena perbedaan manhaj, tapi bersatulah untuk persatuan Islam di akhir zaman yang kuat, yang membawa visi, yaitu fisabilillah, yaitu membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupkan kembali salat 5 waktu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan orang-orang yang lalai pada hari ini sibuk dengan kerjanya, meluangkan waktu untuk melaksanakan kewajiban salat. Nabi selalu menangis kalau melihat surat Al-Mudaththir. Tidakkah umat Nabi masuk neraka disebabkan karena mereka lalai dalam salatnya? Tidakkah Nabi berjuang sampai kepada alam barzahnya, alam akhiratnya, yaumul mahsyar, pada mahsyar, yaumul mizan, ada Nabi Muhammad berdiri di situ. Padahal dalam riwayat Muslim disebutkan ketika para nabi semuanya duduk di atas mimbar masing-masing, Nabi Adam duduk di mimbarnya, Nabi Idris duduk di mimbarnya. Mereka sudah siap menghadap Allah untuk masuk ke dalam surga. Tapi ada satu nabi yang tidak mau naik mimbarnya, tetapi dia mempertahankan posisi berdirinya. Dia tidak mau sejengkal pun naik ke mimbarnya, karena beliau belum melihat semua umatnya masuk ke dalam surga. Hanya satu nabi yang bertahan tidak mau naik mimbar, hanya ingin memastikan semua umatnya masuk ke dalam surga. Maka kita sudah berjuangkan subuh kita, zuhur kita, asar kita, akhlak kita, ilmu kita, sudah kita perjuangkan belum untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kamu kelak akan dibangkitkan dengan cinta. Cinta kepada siapa? Yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang tidak naik mimbar ketika Allah suruh kepada naik mimbar untuk masuk ke surga Allah, hanya Nabi Muhammad SAW. Maka perjuangkanlah ilmu, waktu, kontribusi harta kita untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu